Untuk pertanyaan pertama, saya akan mengajukannya kepada pasangan nomor urut 1. Pak Kamelus dan Wakil, kalau Bapak nanti berdua terpilih menjadi Bupati Manggarai, apa kebijakan pertama? Begitu dilantik, apa kebijakan pertama untuk menjamin dirasakan oleh masyarakat visi dan misi pertama? Kemudian yang kedua, apa jaminan, instrumen apa yang Bapak lakukan supaya program itu betul-betul efektif? Ya, jadi pertama apa programnya? Yang kedua, apa jaminan sehingga betul-betul program itu nanti dilaksanakan? Ya. Kemudian sebagai rakyat Manggarai, kita menginginkan bahwa di dalam pemerintah tidak akan praktek nepotisme. Apa kira-kira program Bapak nepotisme di dalam birokrasi? Jadi itu yang ketiga, nepotisme. Dan yang keempat, ya, yang perlu saudara-saudara jawab, dijelaskan kepada publik di sini, bagaimana para calon bupati ini memberikan peran yang efektif terhadap pembangunan di desa. Jadi mulai tahun depan desa akan mendapatkan dana sekitar 90 miliar. Nah, apa yang saudara-saudara lakukan? Pertama, saya persilahkan kepada pasangan nomor 1. Waktu 3 menit. Terima kasih. Kebijakan yang pertama yang saya dan Pak Victor akan lakukan ketika terpilih sebagai bupati, tentu saja dalam melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manggarai ini. Karena saya tahu bahwa pilkada ini membuat masyarakat Manggarai terpecah-pecah, dan bagi saya sulit untuk melaksanakan pembangunan ketika masyarakatnya masih terpecah-pecah. Oleh karena itu saya lakukan rekonsiliasi. Yang berikut program-program yang akan dilakukan ada banyak, tetapi saya kira akan saya sebutkan saja beberapa yang penting di sini. Antara lain di bidang ekonomi, kita akan terus melanjutkan dan memperluas perbaikan paling sedikit 1.500 rumah tidak layak huni dari keluarga hampir miskin, miskin dan sangat miskin setiap tahun dengan mengalokasikan 10 juta per rumah. Melanjutkan dan memperluas pembangunan infrastruktur yang bermutu dan partisipatif, antara lain rehab 30% dari 1.781 km jalan yang sudah dibangun di Kabupaten Manggarai. Yang berikut, kita akan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki tata niaga komoditas pertanian di Manggarai, khususnya monopsoni dan oligopsoni. Karena bagi saya, monopsoni dan oligopsoni merupakan struktur pasar yang membuat rakyat Manggarai semakin miskin dari hari ke hari. Yang berikutnya, Pak Victor, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di bidang kesehatan, Pak Gede Nomadun melanjutkan memperluas pelayanan kesehatan gratis untuk buruh, keluarga hampir miskin, miskin dan sangat miskin, keluarga disabilitas, mulai dari pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Serabat Indah sampai rumah sakit. Saat ini alokasi APBD kurang dari 2 miliar rupiah. Dan membangun pos pelayanan kesehatan dan PAUD yang terintegrasi di setiap kampung dan dilengkapi tenaga kesehatan dan pendidikan, dan mempercepat pemenuhan semua standar yang dibutuhkan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dr. Benboy sebagai rumah sakit TBD, dan menyediakan paling sedikit 5 mobil klinik pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk mengulangi pertanyaan supaya tidak bias. Silakan. Ya, baik, terima
tes kompetensi di berbagai level. Ini untuk menyiapkan dan menjamin birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Pertanyaan kedua, instrumen apa yang dilakukan supaya kebijakan ini bisa dilakukan? Supaya ada jaminan pemerintahan dengan tata kelola yang efektif. Untuk setiap pimpinan SKPD kita akan berlakukan, atau masing-masing orang, masing-masing pihak akan menandatangani fakta integritas kontrak kinerja, supaya tidak ada unsur-unsur politis di sana, menjamin bahwa setiap unsur, setiap aparat dalam birokrasi bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian berarti harus ada rapor tahunan untuk setiap pimpinan SKPD. Bagaimana supaya tidak ada nepotisme dalam birokrasi? Kembali lagi kami menjamin kompetensi harga mati. Lelang jabatan kita akan lakukan sampai pada level kepala sekolah. Bagaimana supaya, yang terakhir, bagaimana supaya peran pemerintah efektif dalam pembangunan desa? Kita akan mengajak para kepala desa yang sudah menerima alokasi dana desa untuk juga menganggarkan pembiayaan bagi guru-guru komite dan bagi bidan atau perawat yang bertugas di desa mereka masing-masing. Ini tujuan pokoknya adalah supaya aparat pemerintah atau kepala desa juga punya tanggung jawab. Sebaliknya, bidan, perawat, guru juga merasa diawasi, merasa dibina dan bertanggung jawab pada aparat pemerintah desa yang selama ini tidak terjadi hubungan timbal balik seperti itu. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada 50 pas.